Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka langka dengan panjang bilah 34,8 cm mulai dari perbesaran langsung 3,54 kali. Pemirsa bisa mengamati detail ricikan keris pusaka ini mulai dari skar kacangnya yang luwes, ya, kecil, jalannya tunggal, kemudian lambe gajahnya tunggal. Tangtingan keris pusaka ini ringan. Saya awali dari bentuk pada gonjo, baik itu kondisi gonjonya yang relatif tipis, ya, kemudian tingginya juga relatif ukurannya kecil, ya. Kemudian pamor tadi pemirsa lihat pada kepala atau sirah cecaknya unik. Jadi gonjonya, kesimpulan saya, itu merupakan proses tempa lipat miring, ya. Kemudian ricikan lain yang tak kalah juga unik dan langkanya adalah pada tikel alis yang nyambung ke keruingan, kemudian sogokannya rangkap, terdapat juga pijitan serawian nyambung dengan keruingan pada loop ketiga berakhir. Kemudian kondisi bilahnya yang relatif lebar separuh panjang bilah itu hanya sekitar 1,5 cm, ya. Jadi pemirsa bisa mengamati ini detailnya sampai ke pucuk. Jadi pada salah satu sisi terdapat pamor wengkon isen. Ini kondisi di pucuk keris pusaka ini pada saat saya videokan dengan perbesaran 3,54 kali ini dalam kondisi kering. Nah, ini posisi atau sisi sebaliknya. Mulai dari ujung bisa pemirsa lihat bentuk pamornya, ya. Kelompok pamor yang pertama bisa diamati, kemudian kelompok pamor yang kedua, tempa lipatnya, serat-serat besinya dengan perbesaran 3,54 kali kelihatan jelas. Nah, ini posisi pamor yang kelompok yang kedua. Jadi kelihatan betul memang berkelompok pamornya ini. Nah, ini posisi pamor yang terakhir, kelompok terakhir ini terus ke bawah sampai ke sorsoran keris ini. Tempa lipatnya sangat rapat dan walaupun sudah lama, ya, sekitar bulan kemarin itu diminyaki, kondisi permukaan ini di video pada malam hari dengan bantuan sinar penerangan lampu dan juga cahaya bleed kelihatan jelas seolah-olah berminyak. Ini kondisinya karena sangat rapat, ya, tempa lipatnya matang. Nah, ini terdapat pamor Rojo Gundolo pada bagian sebelah ini mendekati sorsoran. Jadi bagian depan tikel alisnya nyambung dengan keruingan depan, di belakang serawian nyambung dengan keruingan belakang. Nah, pada sisi ini juga pemirsa bisa melihat, ya, pamor pada gonjo. Terdapat pamor tundung musuh, ya. Jadi merupakan ciri khusus dari keris. Ini keris berdapur sangkelat, ya. Ini kondisi di bagian bawah gonjonya, pamornya. Bagian ekor atau buntut urangnya. Gerenengnya, ya, pada gonjo. Nah, ini bentuknya. Saya ulangi lagi. Nah, ini pada bagian sirah cecaknya. Jadi sirah cecaknya juga luwes, mungil, ya. Ketebalan dari gonjonya juga relatif kecil, ya. Ini tidak nyampe 1 cm, ya, sekitar 7 mili. Kalau disud dari tampak depan atau dilihat dari depan kelihatan pada bagian sirah cecak terdapat pamor seperti huruf U kalau dilihat dari depan.
Sebenarnya ini adalah merupakan proses pamor tempalipat miring. Jadi kalau diperhatikan betul, kemudian pada bijitan juga terdapat pamor, kemudian pada ricikan bawang semungkulnya juga ada pamor seperti pamor ujung gunung ya. Ini kalau disud dari bagian belakang. Pada sisi separuhnya, bentuk wadedangnya pemirsa bisa melihat ya. Kemudian pada bagian pinggiran bisa melihat serat-seratnya ya, pori-pori besinya. Detail pijitan juga pemirsa lihat, sirah cicaknya yang mungil bisa kelihatan jelas. Kemudian pamor pada bawang sebungkulnya juga. Ya menurut kami keris pusaka berdapur Sangklat Luk 13 ini masih cukup terawat. Dan kesan wingitnya terasa. Nah ini perwujudannya tanpa pembesaran. Sekian saja review keris pusaka Sangklat Luk 13 dengan pamor selewah. Satu wing konisen, yang kedua adalah pamor Nonggak Semi, Pulau Tirto ya.